Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 71. Cerita dimulai, Azur berpikir, jika dilihat bagaimana garis merah ini yang membatasi ruangan itu, maka apa yang dikatakan oleh penjaga itu memanglah benar kalau ada sesuatu yang sangat mengerikan di dalam sini. Karena Jeong sangatlah penasaran, ia pun mencoba untuk mendekati ruangan itu. Tetapi Jeong bertanya-tanya setelah melihat sebuah kotak yang berada tepat di atas meja. Namun Jeong begitu heran ketika menyadari kalau deadki yang sebelumnya ia rasakan ternyata datangnya dari dalam kotak itu. Jeong bergumam, yang aku rasakan ini bukanlah deadki, akan tetapi ini adalah sebuah energi yang tidak menyenangkan atau yang dikenal sebagai energi iblis yang hanya bisa dirasakan dari roh pendendam. Hal ini sangatlah aneh, orang biasa mungkin saja tidak akan bisa merasakannya. Tetapi bagaimana mungkin sebuah benda yang seperti itu telah diletakkan di tempat ini? Bukankah mereka mengatakan tidak ada seorang peramal yang bergabung bersama aliansi bumi langit? Kemudian Jeong langsung melemparkan pandangannya ke lantai 2 ketika mendengar Muwon yang berteriak dengan sangat keras setelah mengetahui ada begitu banyak buku-buku rahasia yang telah hancur. Dengan wajah yang berkeringat dingin, Muwon bertanya-tanya bagaimana mungkin buku-buku rahasia yang selama ini ia jaga telah hancur begitu saja. Karena Jeong menyadari kalau sang penjaga masih disibukkan dengan buku-buku yang dipotong oleh Yop Wison, tanpa pikir panjang, Jeong langsung berjalan memasuki ruangan itu. Akan tetapi setelah Jeong melewati sebuah batasan yang ia yakini diciptakan oleh aliansi bumi langit, tiba-tiba saja ia pun langsung mendengar sebuah suara yang bergema di dalam kepalanya. Dan itu adalah sebuah suara yang sangat familiar di dalam ingatannya. Suara itu berkata, "Jeong, tolonglah Pak Tua ini untuk melepaskan diri dari kurungan kotak ini. Apakah kau tahu kalau kakek telah tersiksa di dalam sini?" Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, secara perlahan Jeong langsung terbayang kalau kakeknya telah nampak di hadapan kotak itu. Sambil memperhatikan kotak itu, Jeong bergumam, "Ini adalah suara kakek yang sudah meninggal. Yang aku dengar caranya memanggilku dan juga bagaimana suaranya, aku sama sekali tidak bisa menyangkalnya kalau ini adalah suara kakek." Namun Jeong langsung tersentak ketika mendengar Azur yang memanggilnya. Azur berkata, "Apa yang terjadi kepadamu sampai-sampai kau terus saja mengatakan kata kakek hingga berkali-kali?" Saat mendengar Jeong yang bertanya apakah dia tidak bisa mendengarnya, sambil tertawa Azur berkata, "Aku yakin kalau itu hanyalah halusinasi yang berteriak di kepalamu. Tetapi bagaimana mungkin seorang iblis sepertimu bisa terjebak di dalam halusinasi?" Jeong berkata, "Tentu saja, mana mungkin aku terjebak di dalam sebuah tipuan yang seperti itu." Setelah mengatakan itu, ia bergumam, "Sudah aku duga kalau ini hanyalah halusinasi. Tetapi apa yang ia lakukan sampai-sampai ia berpura-pura menjadi kakek?" Akan tetapi mereka berdua sangatlah terkejut ketika mendengar sebuah suara yang begitu sombong berkata, "Berani sekali roh berdebah sepertimu memasuki wilayahku tanpa izin." Sontak Azur sangatlah marah sampai-sampai wajahnya menjadi merah. Sambil berteriak ia berkata, "Dasar bajingan, berani sekali kau memanggilku sebagai roh berdebah." Namun suara itu sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Azur, karena yang ia rasakan kalau Azur hanyalah sebuah roh yang berada di level bawah. Kemudian suara itu berkata, "Wahai manusia, bukalah kotak ini sekarang juga. Dan apabila kau melakukannya, maka aku sang penguasa kematian akan mengabulkan segala permintaanmu." Mendengar suara itu, Jeong bergumam, "Ini hanyalah sebuah godaan yang ia berikan kepadaku. Lagi pula hal ini sama sekali tidak ada bedanya dengan memintaku secara langsung untuk membuka kotak ini." Terlihat Jeong hanya tertawa, lalu ia berkata, "Bagaimana mungkin kau menebarkan sebuah umpan secara terang-terangan seperti ini? Apakah kau pikir kalau aku akan termakan umpan itu begitu saja?" Tepat di sampingnya Azur berkata, "Dasar bodoh, bagaimana mungkin seseorang yang sama sekali tidak bisa mengurus dirinya sendiri akan bisa mengabulkan permintaan orang lain? Jika kau benar-benar bisa mengabulkan permintaan orang lain, lantas mengapa kau tidak menolong dirimu sendiri?" Sontak suara itu sangatlah terkejut karena ia tidak menyangka kalau orang yang ia temui jauh lebih pintar daripada yang ia bayangkan sebelumnya.
Saat mendengar Jeong yang bertanya apa sebenarnya suara itu, Azur kembali berkata, sepertinya mereka telah menyegel roh pendendam di dalam kotak itu. Tetapi bagaimana mungkin suaranya bisa terdengar seperti ini? Aku telah hidup sebagai roh pendendam selama 100 tahun, dan juga aku telah disegel di dalam sebuah kotak sama seperti yang dialami oleh suara itu. Tetapi ini adalah pertama kalinya aku melihat sebuah kasus yang seperti ini. Biasanya setelah disegel, maka semua energi dan juga segala sesuatu yang ia miliki akan diblokir secara permanen. Apakah mungkin karena kotaknya sudah tua dan juga retak sehingga suaranya telah terdengar ke arah luar? Suara itu berkata, awalnya aku berpikir kau adalah orang yang sangat beruntung karena kau bisa mendengar suaraku. Tetapi dengan melihatmu yang berkeliaran di tempat ini bersama roh pendendam rendahan itu, maka aku rasa kau adalah seorang Taoist. Ketika mendengar Jeong yang menanyakan apa yang ia maksud, suara itu kembali berkata, apakah kau pikir kau akan bisa menipuku? Yang aku lihat sepertinya kau adalah orang dari golongan yang sama dengan seseorang berjubah Taoist yang pernah datang ke tempat ini. Mendengar itu, Jeong bergumam. Berdasarkan dari bicaranya, sepertinya seseorang telah datang ke tempat ini lebih dulu. Lagi pula, tidak ada seorang Taoist yang telah menguasai ilmu sihir akan gagal untuk merasakan energi iblis yang tidak menyenangkan seperti ini. Dan juga, garis merah yang berada di pintu masuk adalah sebuah penghalang yang hanya bisa diciptakan oleh seorang Taoist. Lalu Jeong bertanya siapa sebenarnya seseorang yang ia maksud. Suara itu kembali berkata, sebelumnya seseorang memang datang ke tempat ini dan dia adalah orang yang sama sekali tidak menyenangkan dengan tiga mata. Dan ini adalah pertama kalinya aku bertemu dengan tiga mata yang dikatakan telah menghilang setelah zaman kuno. Mendengar itu, Jeong pun bertanya kepada Azur apakah dia mengetahui tentang tiga mata yang dikatakan oleh suara itu. Azur pun berkata, apakah kau berpikir kalau aku telah mengetahui segala sesuatu yang berada di dalam dunia ini? Tetapi jika kita mengartikan tiga mata, maka secara harafiah dia adalah orang yang memiliki tiga mata. Namun bagaimana mungkin makhluk cacat yang seperti itu telah datang ke tempat ini? Suara itu berkata, secara harafiah dia adalah makhluk bermata tiga dan dia adalah objek cacat yang terlahir dari rahim manusia. Dulunya aku telah mendengar sebuah puisi yang mengatakan kalau kemalangan akan datang ketika dia dilahirkan. Oleh sebab itu, karena kelahirannya telah dianggap sebagai pembawa malapetaka, maka kebanyakan dari mereka langsung dibunuh setelah kelahirannya. Jeong berkata, aku tidak paham dengan apa yang kau katakan. Tetapi apakah yang kau maksud adalah kalau orang bermata tiga itu yang menempatkanmu di dalam sini? Suara itu berkata, aku tidak tahu apa yang ia lakukan. Tetapi intinya sejak kedatangan orang itu, tidak ada satu orang pun yang bisa merasakan kehadiranku ataupun melihatku di tempat ini yang seolah-olah kalau aku tidak ada. Seketika itu juga, Azur langsung membantah perkataan suara itu. Sambil berteriak ia berkata, hal ini sama sekali tidak mungkin, tidak peduli sebanyak apa ilmu sihir seorang manusia yang telah berkembang selama ribuan tahun. Akan tetapi tidak ada satu orang pun yang bisa menghapus persepsi yang bertentangan dengan prinsip dunia. Mendengar perkataan Azur, terdengar suara itu langsung tertawa. Ia berkata, ternyata kau memiliki sebuah pengetahuan yang sangat bagus, meskipun kau hanyalah seorang hantu gentayangan. Sontak Azur sangatlah marah sampai-sampai boneka kayu yang digunakan untuk menyegelnya telah retak begitu saja. Di saat itu Azur tampak berusaha untuk keluar dari bonekanya agar ia bisa menghancurkan kotak itu. Melihat Azur yang mengamuk, Jeong pun berbisik, Azur, daripada kau marah-marah seperti ini, bukankah semuanya akan lebih baik kalau aku menjadikannya sebagai familiar terlebih dahulu? Mendengar bisikan Jeong, Azur bergumam, ternyata bocah ini telah berencana untuk menjadikan makhluk ini sebagai familiarnya. Aku tahu dia memiliki kemampuan untuk menjadikan roh pendendam tingkat tinggi sebagai pelayannya. Jika itu roh pendendam yang berada di level bawah, maka bisa dipastikan kalau bocah ini akan bisa menjinakkannya dengan begitu mudah. Lalu Azur berkata, meskipun kau sangat ahli untuk menjadikan roh pendendam sebagai familiar, akan tetapi tetap saja kalau dirimu harus berhati-hati. Saat ini yang terbaik adalah kau harus mengurangi deadkey-nya terlebih dahulu tanpa merusak sebuah segel yang menahan kotak itu. Jeong berkata, itulah yang aku pikirkan. Lagi pula ada begitu banyak deadkey yang berkumpul di dalam kotak ini. Jadi dengan menyerap energi ini, maka hal itu akan menambah kekuatanku.
Namun ketika Jiong ingin melakukan penyerapan dead key itu, suara itu berkata, "Wahai manusia, apakah kau benar-benar meremehkanku meskipun aku telah tersegel di dalam kotak ini? Asal kau tahu, aku adalah sang penguasa semua orang yang telah mati. Apabila kau berusaha untuk melepaskanku dari jeratan kotak ini, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Bukankah sebelumnya kau telah memanggil kakekmu hingga berkali-kali? Apakah itu yang benar-benar yang kau inginkan?" Seketika itu juga, Jiong langsung menyipitkan kedua matanya dan itu tidak seperti yang sebelumnya. Di saat itu, Jiong sama sekali tidak menyukai apabila ada seseorang yang mencoba menjadikan mendiang kakeknya sebagai lelucon. Lalu Jiong berkata, "Bukankah kau mengatakan kalau kau sangat ingin meninggalkan kotak itu? Jadi aku akan mengeluarkanmu sekarang juga." Terdengar suara itu langsung tertawa terbahak-bahak. Lalu ia berkata, "Itulah yang seharusnya kau lakukan dan aku akan membalasnya dengan mengabulkan permintaanmu." Sambil membentangkan telapak tangannya, Jiong langsung membacakan ritual pengikatan untuk menyerap energinya suara itu. Seketika itu juga, dead key yang terpancar dari dalam kotak itu langsung terhisap ke tubuh Jiong dalam kecepatan yang sangatlah luar biasa. Jiong berkata, "Meskipun kau telah terjebak dalam waktu yang sangat lama, akan tetapi dead key yang kau miliki masihlah begitu besar. Jadi bagilah energi ini kepadaku karena aku membutuhkannya." Sontak suara itu sangatlah terkejut. Ia berkata, "Dasar bajingan, berani sekali kau menyerap energiku dengan cara yang seperti ini." Namun meskipun ia mengucapkan sumpah serapah kepada Jiong, tetapi tetap saja hal itu hanyalah sia-sia karena Jiong sama sekali tidak ingin melepaskannya. Jiong bergumam, "Dead key yang ia miliki jauh lebih banyak daripada yang aku kira. Meskipun aku menyerapnya sedikit saja, namun hal itu sudah setara dengan energi kematian yang dimiliki oleh 20 orang. Dengan merasakan energinya, aku bertanya-tanya tingkat roh pendendam seperti apa yang memiliki dead key yang sebanyak ini meskipun dia sudah tersegel di dalam sebuah kotak selama ratusan tahun." Saat ini, dead key yang ia pancarkan dari celah retakan itu secara perlahan mulai menipis dan terserap sepenuhnya. Yang aku rasakan kalau aku telah menyerap energinya yang setara 50 orang dan ini benar-benar sangatlah luar biasa. Namun tiba-tiba saja Jiong langsung menyipitkan kedua matanya ketika dia merasakan sesuatu dari energi yang ia serap. Tepat di sampingnya, Azur berkata, "Karena kau sudah menyerap dead key-nya dalam jumlah yang sangat banyak, maka bisa dipastikan kalau dia sudah melemah. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk menjadikannya sebagai familiar." Tanpa pikir panjang, Jiong langsung menggunakan pedang auranya untuk menusukkan jari-jarinya pada retakan kayu itu. Di saat itu, Jiong dengan sengaja menggunakan pedang aura karena ia menyadari kalau itu bukanlah sebuah kotak yang akan bisa dihancurkan hanya dengan sebuah pukulan. Tetapi tanpa disadari oleh Azur, Jiong bergumam, "Meskipun aku berada di dalam situasi yang sangat menguntungkan, akan tetapi entah mengapa aku tidak bisa mengabaikan sebuah perasaan yang sama sekali tidak menyenangkan ini." Namun tiba-tiba saja Jiong sangatlah terkejut ketika pedang auranya sama sekali tidak sanggup untuk menembus kotak itu. Bahkan Jiong langsung terdorong ke belakang dalam jarak 5 langkah ketika kotak itu yang menahan serangannya. Jiong berkata, "Apa yang terjadi? Entah mengapa kotak ini begitu kuat sampai-sampai pedang auraku sama sekali tidak sanggup untuk menembusnya. Ketika aku mencoba untuk menusuknya, aku pun merasakan kalau aku telah didorong oleh kekuatan yang tidak diketahui." Namun tanpa diduga oleh siapapun, tiba-tiba saja retakan kotak itu telah menyebar begitu saja sehingga kekuatan yang berada di dalamnya langsung bergejolak dengan begitu hebat. Sontak mereka berdua sangatlah terkejut ketika menyadari kalau kotaknya mulai hancur. Jiong bergumam, "Apakah ini telah terjadi karena disebabkan oleh dead key? Pedang auraku tidak terbentuk dari energi batin, akan tetapi dia diciptakan dari dead key itu sendiri. Dead key adalah kebalikan dari energi kehidupan sehingga menyebabkan penyebaran di dalam kotak itu. Meskipun sangat sulit untuk memprediksinya dengan akurat apakah itu telah disebabkan oleh dead key ataukah tidak, akan tetapi jika retakan itu sudah ada, maka menambahkan dead key ke dalamnya hanya akan menyebabkan kotak itu menjadi pecah." Seketika itu juga suasananya telah berubah menjadi dingin dan juga sangatlah mengerikan sampai-sampai Jiong merasakan kalau dia telah membangkitkan sesuatu yang tidak boleh ia sentuh. Bahkan tanpa ia sadari, tubuhnya langsung berkeringat dingin yang menandakan kalau tubuhnya telah memberikan sebuah sinyal kalau ini adalah situasi yang sangat berbahaya. Sambil tertawa terbahak-bahak, suara itu berkata, "Ternyata kau adalah orang yang mampu menggunakan dead key. Bahkan dead key yang kau miliki adalah kemampuan yang sangat cukup untuk menghancurkan kotak ini yang terbuat dari pohon keramat."
Jujur saja, aku sama sekali tidak menyangka kalau ada seorang manusia yang bisa menggunakan dead key dengan jumlah yang sebanyak ini. Dan ini adalah keberuntungan yang aku tunggu selama ribuan tahun. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.